Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bertujuan mulia. Ini merupakan bentuk implementasi investasi sumber daya manusia untuk pembangunan SDM RI yang berkualitas. Namun tetap ada tantangan yang perlu diwaspadai termasuk mengenai swasembada pangan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tantangan terbesar adalah pertumbuhan penduduk karena lahan di RI bukan bertambah tetapi menyusut. Produktivitas lahan juga belum meningkat, pemenuhan rantai pasok juga menjadi soal, dibutuhkan masing-masing 300 kg beras, sayur, telur hingga susu. Itu pun belum mencakup lahan pangan lain yang akan menjadi menu makan bergizi gratis. Meski demikian, Dadan berharap dengan adanya program MBG, swasembada pangan makin meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Ya tentu saja sangat peran penting ya. Misalnya sekali contoh industri susu, ya kan, industri susu. Itu kan 80% import, ya kan. Kita tidak sengaja wajibkan dari awal, karena kalau kita wajibkan, itu membutuhkan kurang lebih satu satuan pelayanan butuh 40 liter. Kalau di nasional nanti 82,9 juta kali 200 mili saja udah berapa? Udah 4 juta liter sehari. Nah kalau kita wajibkan, itu nanti malah importnya akan besar. Makanya kemudian kita menginginkan agar yang diimport adalah sapinya sehingga bisa swasembada dan itu bisa diolah oleh seluruh yang terlibat di dalam produk-produk tersebut ya. Contoh lain misalnya industri bumbu. Masak 3.000 sehari itu kan butuh bumbu besar. Kan? Kalau ada 30.000 satuan pelayanan, berapa bumbu yang dibutuhkan? Itu pasti yang lebih menarik kalau bisa dibawa ke tempat-tempat terpencil melalui industrialisasi. Tentu saja yang pangan lokal ini sangat penting bagi mereka yang terbiasa dengan tradisional, dengan mengulek silakan juga. Tetapi kalau ada di satu kecamatan, contoh di Babelan harus ada 30 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu bisa hal yang menarik bagi industri, para entrepreneur untuk menghasilkan bumbu yang siap pakai sehingga mungkin malah lebih terjamin dari segi rasa dan juga kualitasnya. Seperti itu. Dan saya menyambut baik adanya ide koperasi desa Merah Putih karena untuk bisa memasok 300 kilogram sayuran setiap hari ke satu satuan pelayanan itu butuh agregator. Tidak mungkin satu petani yang melakukan. Jadi harus ada perencanaan hari Senin misalnya tanam bayam, hari Selasa tanam kangkung, hari Rabu tanam cesin, hari Kamis tanam terong, hari Jumat tanam brokoli, dan itu sejumlah yang dibutuhkan 300 kg per hari. Dan itu pasti butuh orang yang mengkoordinir dan bisa memanen dengan jumlah yang sama dan kemudian setiap hari bisa terpenuhi. Jadi butuh memang agregator, koperasi, kemudian entrepreneur-entrepreneur yang muda gitu, kemudian BUMDes atau UMKM-UMKM yang bisa mengkoordinir para petani, termasuk juga mungkin ketika satu saat kelebihan produk-produknya itu bisa diolah di industri dan kemudian bisa dipasarkan ke satuan pelayanan pemerintah.